Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida sekeluarga selaku pengasuh pondok pesantren seperti yang berbeda. Dan saya sayangi orang tua saya yang berada di rumah. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi imajinasi saya, yaitu tentang kitab Sulaiman bab yang ke-15. Jadi kita akan membahas tentang jin Rotul Aswad yang pernah mengancam Nabi Muhammad. Ini Nabi Sulaiman. Jadi Rotul Aswad itu adalah jin yang sangat kuat. Jadi suatu ketika dia itu Rotul Aswad itu diberikan surat dari Nabi Sulaiman untuk dia itu beriman kepada Allah. Tapi Rotul Aswad itu marah karena dia itu hendak menyembah api saja, dan dia itu marah besar gitu, membawa golok. Terus dia tuh ingin menemui Nabi Sulaiman. Akhirnya malaikat pun mencegat dan dia merantai Rotul Aswad itu menggunakan rantai dari neraka. Akhirnya dia tuh mau beriman kepada Allah. Langsung aja dia tuh ditugaskan oleh Nabi Sulaiman agar dia itu memompa air dari kaki gunung dan memindahkan air itu ke puncak gunung di kolamnya Nabi Sulaiman. Kolam itu yaitu berisi ikan emas, ikan yang terbuat dari emas dan perak. Itu adalah permintaan dari istrinya Nabi Sulaiman, itu adalah Ratu Balqis. Jadi ceritanya ketika Ratu Balqis melihat ikannya emas itu, ikan yang terbuat dari emas dan perak itu, Ratu Aswad pun meliriki Ratu Balqis karena terpesona akan kecantikannya. Ratu Aswad ini langsung ingin menikahi Ratu Balqis dengan meminta izin kepada Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman itu tidak mau dikarenakan Ratu Balqis itu adalah istrinya. Akhirnya Ratu Aswad itu bilang bahwa itu semua adalah bohong, dan akhirnya dia tuh pun marah kepada Nabi Sulaiman dan dia tidak mau beriman kepada Allah lagi. Langsung dia tuh marah dan akhirnya dipenjarakanlah Ratu Aswad ini, tetapi penjara itu masih patah, besi penjara itu masih patah. Akhirnya diperintahkan oleh Allah agar malaikat Israel agar penjaranya itu distempel menggunakan cincinnya Nabi Sulaiman. Langsung Ratu Aswad tidak bisa mengeluh apa-apa. Nah, di sini ada petuah sang Nabi. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah berwasiat. Jadi dia itu mengatakan bahwa ada dosa yang akan masuk di antara penjual dan pembeli. Itu salah satunya. Yang kedua ada, hindarilah banyak-banyak marah dikarenakan marah itu dapat menyebabkan hati kita itu menjadi hina. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita itu tidak boleh bersedih hati secara berlebihan setelah kehilangan orang. Pokoknya intinya tidak boleh bersedih hati secara berlebihan. Yang keempat, yaitu jangan terlalu banyak tidur malam, dikarenakan itu akan menyebabkan kamu fakir pada hari kiamat. Selanjutnya di sini ada wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu jadi wafatnya itu Allah itu memberitahu kematian Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman pun ingin merahasiakan, menyembunyikan kematiannya dari jin. Akhirnya agar manusia itu tahu bahwa jin itu tidak tahu hal yang gaib. Dan akhirnya lalu Nabi Sulaiman itu memakai kafan dan memakai wangi-wangian, dan dia itu bersandar di tongkatnya. Dan akhirnya Nabi Sulaiman pun meninggal ketika dia tuh melaksanakan sholat, dan dia tuh masih posisi bersandar di tongkatnya. Dan akhirnya itu tidak diketahui oleh bangsa jin yang mengunjungi siapapun sampai selama 1 tahun. Dan akhirnya tongkatnya Nabi Sulaimannya itu habis dimakan oleh rayap, dan Nabi Sulaiman terjatuh dan mereka tuh mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu telah meninggal. Di sini selanjutnya ada misteri kerajaan Nabi Sulaiman. Itu ada sekelompok orang Yahudi yang ingin mengukuhkan kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi dia itu diduga mereka tuh ingin mengungkapkan kerajaannya itu dikarenakan menurut mereka tuh pasti banyak ada harta karun dan harta yang tertimbun yang berharga di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi pada tanggal 4 bulan Agustus tahun 2005 ada seseorang arkeolog
Israel yang bernama Elliot Magad, dia itu menemukan ada bekas peninggalan kerajaannya Nabi Daud alaihissalam. Itu menurut pendapat orang-orang ilmuwan. Kalau pendapat ulama, dia itu adalah jin yang membawa harta-hartanya Nabi Sulaiman ke alam gaib mereka. Jadi gitu ceritanya guys. Dan kerajaan Nabi Sulaiman pun lenyap di telan masa. Oke, mungkin juga sekian pertanyaan saya pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.